kesalahannya satu sama lain? Nggak pernah, Kak. Pada saat habis berantem, ngerasa nyesel nggak? Nyesel sih, Kak. Tapi aku emang belum pernah bilang penyesalan ini sama orang tua. Merupakan perjalanan panjang yang penuh tanggung jawab dan komitmen. Dan bukan hanya sekedar membesarkan anak atau menyekolahkan anak, tapi orang tua juga wajib untuk peduli terhadap kesehatan mental seorang anak. Dan sayangnya banyak anak yang memilih untuk meninggalkan rumah ketika mereka berselisih. Lantas bagaimana perasaan mereka ketika jauh dari orang tuanya? Untuk itu saya akan mencari beberapa kaum muda yang ingin bercerita mengenai permasalahannya dengan orang tuanya. Tentunya di Aku Ingin Pulang. Halo, hai, mau ngobrol boleh nggak? Boleh nggak? Mau ngobrol-ngobrol dikit aja? Boleh ya? Ini dari tim Aku Ingin Pulang, aku Fani. Kamu namanya siapa? Ega Susiana. Desi. Aku Clay, Kak. Saya Jindan. Nama aku Juli. Ganti kak. Aku namanya Tiara. Kamu sekolah atau udah kerja? Sebenarnya aku usaha sih, Kak. Udah kerja? Aku baru lulus. Aku baru aja di PHK. Oh, kamu asli Jakarta atau anak dari perantau? Saya asli Semarang, Jawa Tengah. Aku dari Tangerang. Jambi. Bali kak. Aslinya sih Jakarta, cuman mama orang Palembang. Orang tua masih lengkap? Masih. Masih, Kak. Alhamdulillah lengkap. Tinggal mama aja. Orang tua masih ngasih uang nggak? Jarang. Enggak. Mama enggak. Masih sih kak, tapi kadang-kadang kurang gitu. Iya, masih dapat dari mama soalnya aku belum kerja. Iya. Biasanya buat apa sih minta uang sama orang tua? Ya buat keperluan aku. Beli bensin atau untuk motor ada yang rusak kan perlu diperbaiki, minta masih. Aku pakai buat nongkrong. Untuk kos gitu, kerja, makan di sini. Nggak pernah minta buat kayak beli baju gitu-gitu, nggak pernah. Cuman kayak sampo, kebutuhan pribadi aja. Terakhir komunikasi sama orang tua kapan? Udah lama sih kak, udah nggak pernah nelpon. Kenapa? Karena malu aja kak, karena belum berangkat. Terakhir komunikasi sama orang tua kapan? Udah lama sih kak, udah nggak pernah nelpon. Kenapa? Karena malu aja kak, karena belum berangkat. Emang harusnya jadwal kamu berangkat kapan? Kan pasti orang tua nanya dong, papa mama masih kasih uang tapi kok kamu belum kerja gitu, ada pertanyaan gitu nggak? Soalnya jarang berkomunikasi, jadi nggak tahu orang tuanya. Kamu memilih untuk nggak ngasih tahu dia? Takut aja kak, Yang ditakutin apa? dia marah-marah aja. Soalnya udah ngeluarin uang banyak. Kan kalau nunggu panggilan berarti ada batas waktunya kan, bisa dipanggil kapan. Kan ini bukan gagal artinya dong. Orang tua nggak tahu kalau saya belum dapat belayar. Oh gitu, jadi taunya nih sekarang kamu lagi berlayar nih? Iya, Kamu berbohong gitu? iya kak. Kamu nggak takut ketahuan kamu bohong kayak gitu? Takut sih kak, tapi gimana ya? Ya kenapa nggak ngomong jujur aja? Malu banget ngomongnya. Kalau aku tantang kamu untuk nelfon orang tua kamu ngomong yang sejujurnya, berani nggak kamu? Berani sih kak, tapi aku malu ngomongnya. Coba ditelepon sekarang, kamu loudspeaker aja. Om Swastiastu pak. Swastiastu dik. Kengkeng kabarnya Jumah pak. Kengken kabari. Kabari baik-baik di sini pak. Oh lah, Adi nomor Indonesia dek. Kengken nih. Iya pak. Gandhi nu di Indonesia. Gandhi belum berangkat. Hah? Adi gitu. Kengken ada masalah kah? Ya karena pandemik pak. Gandhi belum bisa berangkat, nunggu panggilan. Gandhi minta maaf ya pak, belum bisa berangkat. Bapak kejang, kejual, barang-barang ini harta dikejang, meninggal nanti berangkat. Oh, terus Ken? Gandhi mau pulang, tapi takut bilang sama bapak. Soalnya Gandhi udah minta uang terus sama bapak, jadi Gandhi malu ngomongnya.
Gandhi harusnya amun gitu ngomong aja bapak. Sing kenapa deh? Amun gitu daripada mengeluh di Jakarta sing udiang-udiang mendingan mulai bro. Iya Pak, maafin ya Gandhi belum bisa nyenengin Bapak. Sing kenapa deh? Yang penting adik mulai aman, sehat-sehat. Kenapa? Nanti bapak kirim transfer PPC. Iya. Boleh nah? Ya Pak, makasih ya Pak. Maaf lagi sekali. Kenapa deh? Ya Pak. Tuh kan, semudah itu kan sebenarnya minta maaf. Iya. Semudah itu buat jujur gitu loh. Mungkin kamu termasuk orang yang selalu takut sama hal-hal yang di luar kendali kamu. Kamu nggak pernah tahu apakah bakal marah, atau bakal kasihan, atau bakal sedih. Kamu nggak pernah tahu reaksi orang tua kamu seperti apa. Tapi kamu udah takut sendiri. Padahal belum kamu lakuin. Dalam hidup itu nggak boleh loh. Kamu harus berani ngambil langkah dan berkata jujur. Itu penting. Ya Kak. Ya. Terima kasih Gandhi udah berani Ya. kali ini nelfon dan berkata jujur sama orang tua kamu. Makasih udah berbagi cerita sama kita semua. Sama-sama Kak. Mudah-mudahan bisa kepanggil kerja ya, Ya. di Berlayar ataupun tempat lain. Oke? Oke Kak. Bye-bye. Ya. Halo. Hai, boleh ngobrol-ngobrol? Aku Fani dan ini tim Aku Ingin Pulang. Kita mau ngobrol-ngobrol sama anak-anak muda biasanya. Ngebahas kehidupan mereka seperti apa sih sebenarnya saat ini gitu. Bahas apa ya kak? Boleh tahu namanya siapa? Aku Clay kak. Clay, udah kerja atau masih kuliah? Itu dia kak, aku baru aja di PHK. Nah Clay, kamu masih tinggal sama orang tua? Ya aku tinggal sama mama. Oh, berarti kalau selama ini biaya hari-hari masih dapat nggak semenjak kerja dari orang tua? Enggak, Kamu udah mandiri ya? tapi kadang-kadang aku suka minta sih kak. Oh, biasanya buat apa sih minta uang sama orang tua? Ya buat keperluan aku, kayak aku beli baju, beli bedak atau apalah yang perlu gitu. Tapi bukannya biasa kalau udah kerja nggak nerima uang orang tua? Ya habis gimana kak, aku kerja kadang-kadang juga keperluan aku lebih banyak daripada pemasukan aku. Oh, jadi kamu rasa gaji kamu kurang gitu? Ya, Kamu berhenti karena perusahaan yang nyudahin atau kamu memutuskan untuk berhenti? jadi setiap aku ribut sama mama, terus aku berangkat kerja. Nah di situ tuh suasananya masih aku bawa sampai ke tempat kerja kak. Oh, BT-nya gitu. Ya, Emang bete. sering berantem sama mama? Hampir setiap hari sih kak. Apa sih biasanya masalahnya? Ya contohnya ya, kayak misalnya aku ngerasa selalu dibeda-bedain sama adek. Setiap adek mau makan selalu ditanya, dimasakin. Sedangkan aku tuh nggak pernah sama sekali. Berantemnya biasanya berarti kamu ngomong apa yang ada di hati kamu? Ya, aku kadang-kadang suka bentak-bentak mama juga. Kenapa dibentak? Iya karena aku merasa iri kak. Gimana sih? Ya mungkin kakak nggak pernah ngerasain jadi aku ya kan yang Benar. yang dibeda-bedakan sama adiknya gitu. Jadi tuh aku kalau sewot ya aku suka bentak. Terus papa gimana? Papa aku tuh tinggalnya nggak di Jakarta kak, karena kan papa aku tuh kerjanya sering keluar kota. Sekarang posisi papa juga lagi di luar kota. Dia pulang ke Jakarta kalau memang dia lagi libur aja. Oke, tapi papamu tahu permasalahan ini? Nah, Selain itu ada ngerasain hal lain yang sampai ngebuat kamu sakit hati? ada banyak sebenarnya sih. Kayak misalnya kan dari kecil aku udah ngurusin adik. Semua pekerjaan rumah udah aku urusin, udah aku kerjakan. Tapi setiap mama pulang kerja, aku tuh selalu diomelin, selalu dibilang nggak pernah ngurusin rumah, nggak pernah ngurusin adik. Di situ aku sakit hati kak. Sampai sekarang nggak habis pikir, sampai aku dewasa pun aku menjadi rasa kok gue gini. Sampai aku pernah berdoa sama Tuhan, sampai nanya, Tuhan sebenarnya aku nih anak siapa? Apakah aku anak orang tuaku atau aku hanya anak yang dipungut dari tempat sampah atau kolong jembatan atau gimana gitu? Kamu jangan ngomong kayak gitu. Pernah ada momen maaf-maafan gak sih antara kalian berdua? Kayak saling menyadari kesalahannya satu sama lain. Nggak pernah kak. Pada saat habis berantem, ngerasa nyesel nggak? Nyesel sih kak. Tapi aku emang belum pernah bilang penyesalan ini sama orang tua, belum pernah minta maaf sama orang tua juga.